Pecahnya Israel. Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Mendengar hal itu, Yerobeam bin Nebat yang ada di Mesir karena melarikan diri dari hadapan Raja Salomo kembali dari Mesir. Mereka mengutus orang memanggil dia. Lalu datanglah Yerobeam dan seluruh orang Israel dan berkata kepada Rehabeam, "Ayahmu telah memberatkanku kami. Sekarang ringankanlah pekerjaan berat dari ayahmu dan kuk berat yang dibebankannya kepada kami. Maka kami akan mengabdi padamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Kembalilah kepadaku lusa." Lalu orang-orang itu pun pergi. Sesudah itu, Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang mengabdi pada Salomo ayahnya semasa hidupnya. Katanya, "Apa nasihatmu untuk menjawab rakyat itu?" Mereka berkata kepadanya, "Jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, menyenangkan mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka akan menjadi hamba-hambamu seumur hidupmu." Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu dan meminta nasihat kepada orang-orang muda yang besar bersama-sama dengan dia dan yang melayani dia. Katanya kepada mereka, "Apa nasihatmu? Bagaimana kita menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, 'Ringankanlah kuk yang dibebankan ayahmu kepada kami'?" Lalu orang-orang muda yang besar bersama-sama dengan dia itu berkata, "Beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, 'Ayahmu telah memberatkanku kami,' tetapi engkau ringankanlah beban kami. Jadi beginilah harus kau katakan kepada mereka, 'Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Sekarang ayahku telah membebani kamu dengan kuk yang berat, tetapi aku akan memberatkan kukmu. Ayahku telah mengajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk berduri besi." Lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja, "Kembalilah kepadaku lusa." Raja Rehabeam menjawab mereka dengan keras. Ia mengabaikan nasihat para tua-tua. Sesuai dengan nasihat orang-orang muda itu, ia berkata kepada mereka, "Ayahku telah memperberat kukmu, tetapi aku akan memperberatnya lagi. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk berduri besi." Jadi, raja tidak mendengarkan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Allah, supaya Tuhan menepati firman yang disampaikannya dengan perantaraan Ahia, orang Silo, kepada Yerobeam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan mereka, rakyat menjawab raja, "Bagian apa yang kita dapat dari Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahmu, hai orang Israel. Sekarang uruslah rumahmu sendiri, hai Daud." Lalu pergilah seluruh orang Israel ke kemahnya. Namun, bagi orang Israel yang tinggal di kota-kota Yehuda, Rehabeam tetap menjadi raja atas mereka. Kemudian, Raja Rehabeam mengutus Hadroram, kepala pekerja paksa, tetapi orang-orang Israel melempari dia dengan batu sampai mati. Raja Rehabeam lalu bergegas menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Setibanya di Yerusalem, Rehabeam mengumpulkan kaum Yehuda dan Benyamin, 180.000 orang pilihan yang sanggup berperang untuk memerangi orang Israel dan mengembalikan kerajaan itu kepadanya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Semaya, abdi Allah. "Katakanlah kepada Rehabeam, anak Salomo, raja Yehuda, dan kepada segenap orang Israel di Yehuda dan Benyamin, beginilah firman Tuhan, janganlah kamu maju memerangi saudara-saudaramu. Pulanglah masing-masing ke rumahmu, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi.
Mereka mendengarkan firman Tuhan, lalu pulang dan tidak pergi menyerang Yerobeam. Raja Rehabeam memperkokoh kerajaan. Rehabeam tinggal di Yerusalem dan memperkuat kota-kota di Yehuda sebagai kubu. Ia memperkuat Betlehem, Etam, Tekoa, Betsur, Soko, Adulam, Gad, Mares, Sif, Adoraim, Lakis, Aseka, Sora, Ayalon, dan Hebron. Itulah kota-kota berkubu yang terletak di Yehuda dan di Benyamin. Ia memperkokoh kota-kota berkubu itu dan menempatkan di sana kepala-kepala pasukan dengan persediaan makanan, minyak, dan anggur. Perisai dan tombak pun disediakan di tiap-tiap kota. Ia membuat kota-kota itu amat kokoh. Demikianlah Yehuda dan Benyamin menjadi daerah kekuasaannya. Para imam dan orang Lewi di seluruh Israel datang menggabungkan diri dengan dia dari daerah-daerah kediaman mereka. Orang Lewi meninggalkan tanah-tanah pengembalaan dan milik mereka, lalu pergi ke Yehuda dan Yerusalem, karena Yerobeam dan anak-anaknya melarang mereka melayani sebagai imam Tuhan, dan mengangkat bagi dirinya imam-imam untuk tempat-tempat pemujaan, untuk siluman kambing, dan untuk anak-anak lembu jantan yang dibuatnya. Mengikuti mereka dari segenap suku Israel, datanglah ke Yerusalem orang-orang yang telah membulatkan hatinya untuk mencari Tuhan Allah Israel. Mereka hendak mempersembahkan kurban kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Demikianlah mereka memperkokoh kerajaan Yehuda dan memperkokoh pemerintahan Rehabeam putra Salomo selama 3 tahun, karena selama 3 tahunlah mereka hidup mengikuti jejak Daud dan Salomo. Rehabeam mengambil Mahalat anak Yerimot bin Daud dan Abihail binti Elhiab bin Isai menjadi istrinya, yang melahirkan baginya anak-anak lelaki ini, Yeus, Semaria, dan Saham. Sesudah Malahat, ia memperistri Maaka, anak Absalom, yang melahirkan baginya Abia, Atai, Sisa, dan Selomit. Rehabeam mencintai Maaka, anak Absalom itu lebih daripada semua istri dan selirnya. Ia mengambil 18 istri dan 60 selir, dan mempunyai 28 anak laki-laki dan 60 anak perempuan. Rehabeam mengangkat Abia anak Maaka sebagai yang utama, pemimpin di antara saudara-saudaranya, karena ia bermaksud menjadikan dia raja. Sebab itu ia bertindak bijaksana dengan menyebarkan anak-anaknya yang lain ke seluruh daerah Yehuda dan Benyamin, ke segala kota berkubu. Ia memberi mereka makanan berlimpah-limpah dan menyediakan banyak istri bagi mereka. Sisak menyerang Yerusalem. Ketika kekuasaan Rehabeam sebagai raja menjadi teguh dan kuat, ia berserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan. Tetapi pada tahun kelima pemerintahan Raja Rehabeam, Sisak, Raja Mesir, maju menyerang Yerusalem karena mereka berlaku tidak setia terhadap Tuhan. Ia maju dengan 1.200 kereta dan 60.000 tentara berkuda, serta tidak terhitung banyaknya tentara Libya, Suki, dan Ethiopia yang mengikutinya dari Mesir. Ia merebut kota-kota berkubu di Yehuda dan mendekati Yerusalem. Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem karena serangan Sisak. Ia berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu dalam kuasa Sisak." Lalu pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, "Tuhanlah yang benar." Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya. Bunyinya, "Mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka
dan luapan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan Sisak, tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya, supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan dunia. Sisak, Raja Mesir, maju menyerang Yerusalem. Ia merampas perbendaharaan rumah Tuhan dan perbendaharaan rumah raja. Semua dirampasnya. Ia merampas juga perisai-perisai emas yang dibuat Salomo. Sebagai gantinya, Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga dan mempercayakannya kepada kepala-kepala pengawal dan penjaga pintu istana raja. Setiap kali raja masuk ke rumah Tuhan, para pengawal masuk membawa perisai-perisai itu. Kemudian mereka mengembalikannya ke kamar jaga para pengawal. Oleh sebab raja merendahkan diri, surutlah murka Tuhan darinya, sehingga ia tidak dimusnahkannya seluruhnya. Lagi pula masih terdapat hal-hal yang baik di Yehuda. Raja Rehabeam semakin kokoh dalam kedudukannya dan memerintah di Yerusalem. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan selama 17 tahun ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel, supaya namanya tinggal di sana. Nama ibunya Naamah, seorang perempuan Amon. Ia melakukan yang jahat, karena ia tidak menetapkan hatinya untuk mencari Tuhan. Bukankah riwayat Rehabeam dari awal sampai akhir semuanya tertulis dalam riwayat Semaya Nabi itu dan Ido pelihat itu, riwayat yang juga memuat daftar silsilah antara Rehabeam dan Yerobeam. Ada perang terus-menerus. Rehabeam mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Ia dikuburkan di kota Daud, lalu Abia anaknya menjadi raja menggantikan dia.